Air keruh. Penyelaman mendalam ke rahasia budidaya ikan di Indonesia. Ikan. Banyak dari kita sering memakannya, tapi hanya sedikit yang memikirkan dari mana asal ikan yang ada di piring kita. Egg for Farm Animals dan We Animals Media mengekspos untuk pertama kalinya proses hidup dan matinya spesies ikan populer seperti nila, lele dan bandeng di Indonesia. Di budidaya bandeng ini, air yang kotor, kadar oksigen yang rendah, dan upaya keras para ikan untuk melarikan diri membuat mereka kelelahan, berpenyakit, dan mengalami kematian dini. Di tempat lain, sanitasi juga buruk dengan tanda-tanda penyakit dan ikan mati dibiarkan mengambang di kolam. Kondisi buruk mengakibatkan sekitar setengah dari semua bayi ikan mati sebelum mencapai ukuran pasar. Saat panen, mereka dikelilingi dan diperangkap jaring sampai tidak bisa lagi melarikan diri, membuat mereka sesak dan sisiknya rontok. Di proses yang kalut ini, para pekerja memakai helm pelindung untuk menghindari cedera akibat para ikan yang melompat dan meronta. Setelah dikeluarkan dari air, para ikan diangkut di atas es ketuko, sebuah praktik menyedihkan untuk membuat mereka tetap hidup berjam-jam dan memperpanjang penderitaan mereka. Di pasar dan di budidaya ikan lokal, para ikan diambil dengan kasar dari air, padahal mereka masih sadar dan mencoba bernapas sampai mati lemas pelan-pelan. Kemudian mereka dilempar ke dalam ember, dan para ikan yang paling bawah tertindas oleh berat ikan-ikan lain yang dilemparkan di atas mereka. Seolah-olah ini masih kurang mengerikan. Ikan juga dihantam dengan brutal di kepala sebagai upaya untuk membunuh mereka. Meskipun demikian, beberapa masih bertahan, dan yang mengejutkan, mereka dikuliti dan dipotong saat masih sadar penuh. Tentu bukan sekali saja terjadi. Ikan-ikan ini sangat mungkin dibelah dan disisik saat mereka masih hidup. Ikan nila ini berjuang sampai napas terakhirnya di antara tubuh ikan lainnya yang dijagal secara brutal. Retailer di Indonesia masih menyimpan ikan hidup-hidup di tangki kecil dalam toko mereka. Padahal ikan hampir tidak bisa berenang dan sangat mungkin menderita rasa sakit, ketakutan, dan stres. Para ikan dijagal dengan kejam. Mereka dikeluarkan dari tangki, dimasukkan ke kantong plastik yang menyesakkan, dan kepalanya dipukul dengan palu. Tapi para ikan bukanlah satu-satunya korban dalam industri ini. Lingkungan juga terancam. Belum lama ini, di Waduk Kedung Ombo, lebih dari 100 ton ikan nila yang dibudidayakan mati. Para ahli mengatakan bahwa banyaknya jaring di waduk dan makanan yang diberikan ke ikan yang dibudidayakan telah menyebabkan peningkatan bakteri, racun, dan polusi air. Masalah ini adalah masalah yang masih berlangsung, dan kasus ikan yang dibudidayakan ditemukan mati umum terjadi. Kita tidak butuh makanan yang menanggung begitu banyak penderitaan dan kerusakan. Kita semua dapat mengambil bagian untuk mengubah kenyataan yang tidak bisa diterima ini.